Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebangsa dan setanah air. Mari kita pada pagi hari ini menelaah bersama-sama tentang sebab-sebab yang menjadikan dada seseorang menjadi lapang. Yang pertama adalah at-tauhid, yakni keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tauhid seseorang jernih dan bersih, maka dada yang bersangkutan akan menjadi lapang. Bahkan disebutkan lebih lapang daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sementara orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling darinya, mereka akan mengalami kehidupan yang sangat rumit, kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang sangat galau dan kacau serta bergelombang dalam kehidupannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang menjadikan dada seseorang itu menjadi lapang adalah zikrullah. Setelah tauhid, kita tidak cukup sampai di situ, tetapi kita senantiasa harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Hati yang di dalamnya ada zikir, maka seakan-akan hati itu memiliki nutrisi yang memberikan kehidupan, yang menyalurkan kehidupan, menyalurkan vitamin ke seluruh tubuh dan anggota tubuh kita. Sehingga kemudian anggota tubuh kita juga menjadi hidup untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah talabul ilmi wa qiraatul Quran. Memperbanyak menuntut ilmu, belajar dan baca Al-Quran. Sebab diketahui bahwa sesungguhnya para ulama, orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang paling lapang dadanya, paling toleran terhadap keadaan, paling tidak gugupan, paling tidak gagapan. Seorang ulama adalah orang-orang yang hatinya ajak sabit, hatinya kuat mengakar dalam keyakinannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang senantiasa belajar ilmu, tentu dia tahu bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sebagaimana seorang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Dan disebutkan bahwa sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran yang merupakan hidayah dan merupakan cahaya, maka dia akan senantiasa berjalan pada jalan yang benar, pada jalan yang baik, sehingga orang-orang yang sedemikian pasti dadanya tidak akan penuh dengan kesesakan. Yang ketiga, yang keempat adalah al-amalus soleh, kerja baik atau amal soleh. Kenapa? Fa inna lil hasanati nuran fil qalb wa diya'an fil wajh. Kebaikan itu merupakan cahaya dalam hati seseorang dan merupakan sinar pada wajahnya. Kemudian sa'atun firz, kebaikan itu juga akan melapangkan rezeki seseorang, mempermudah rezeki seseorang. Wa mahabbatun fi qulubin nas, dan
dicintai oleh hati-hati manusia. Ya. Karena kenapa? Karena al-qalb anas al-qalbu jubilat ma ahsana ilai atau man ahsana ilai. Hati itu senantiasa condong pada seseorang yang berbuat baik padanya. Kemudian yang kelima, ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ini resep paling manjur ya, tatkala kita menghadapi mungkin kesulitan, menghadapi kerumitan, menghadapi kegalauan, menghadapi keresahan, menghadapi kecemasan, maka saat itu kita katakan bahwa ini takdir Allah. Setelah kita tentu saja berusaha untuk menyelesaikan persoalan kerumitan, keresahan, dan kegalauan yang menimpa kita semua. Ada seorang yang sakit ya, ada seorang sakit, kemudian dia mengeluh sakitnya dan bertanya pada seorang dokter dengan keluhan-keluhan yang mengiris jiwa ya, dengan kegalauan yang memuncak, kemudian kecemasan luar biasa, ketakutan yang deras pada ucapan-ucapannya. Sang tabib ini berkata ya, dia seorang tabib muslim ya, seorang yang tentu saja memiliki tauhid yang kuat, kemudian zikirnya juga bagus dan amal salehnya juga bagus. Kata dia, "Ya'lam annal alam qad furiga min khalqihi wa tadbirihi." Bahwa sungguhnya semesta ini telah selesai diciptakan dan sesuai dengan takdirnya. Maka apa yang harus Anda katakan tatkala Anda ditimpa seperti ini adalah hadza qadarullah, dan Allah melakukan apa yang ditakdirkan sesuai yang direncanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkul ma'asi ya, tarkul ma'asi. Ya, ini meninggalkan maksiat. Karena kenapa? Karena min uqubi al-ma'siyah asai al-ma'siyatu ba'daha. Sungguhnya iqab dari atau balasan dari maksiat atau kesalahan atau kekeliruan yang kita lakukan adalah kekeliruan baru yang terus bertumpuk-tumpuk apabila kita tidak segera menghapusnya. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan bahwa ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Dan kemudian saya pagi-pagi mengambil dari apa yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak. Saya coba membuat syair-syair Maduraan ya. Syair-syair Maduraan begini. Ra'aitul hasanati tuhil quluba kama ra'aitul dzunuba tumidul quluba. Aku melihat kebaikan-kebaikan itu membikin hati hidup. Sebagaimana aku lihat, aku saksikan dan perhatikan bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Saya ulangi, biar rasa Maduranya diulang ya, terasa. Ra'aitul hasanati tuhil quluba kama ra'aitul dzunuba tumidul quluba. Kalahu Samsul Rahman ya. Ini renungan pagi. Pemirsa rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah tarku fudul mubahat, meninggalkan beberapa hal yang berlebihan, seperti berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam berucap, berlebihan dalam bergaul, ngongkong-ngongkong, nongkrong-nongkrong yang tidak ada gulanya. Berlebihan pula dalam makan yang mubah ya, bukan yang haram. Dan berlebihan pula dalam tidur, itu akan menjadikan dada seseorang akan menjadi lapang. Kemudian membersihkan hati telah saya sebutkan dengan zikrullah, kemudian dengan qiraatul Quran dan seterusnya. Kemudian al-qanaah bima razaqallahu subhanahu wa ta'ala. Qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Sebab tatkala seseorang tidak qanaah, tidak ridho ya, tidak rela, tidak puas dengan apa yang Allah berikan, maka hatinya menjadi sempit. Melihat seseorang berbahagia dia menjadi gundah.
Melihat seseorang naik derajatnya, pangkatnya, posisinya, dia menjadi gundah. Orang-orang yang tidak qanaah, dia akan senantiasa terus mengalami dada sempit dan fakultu. Kemudian saya mengambil kesimpulan lagi dengan perkataan Arab Maduraan, itu matal hasidu bisababi hasadihi. Seorang yang pendengki itu dia akan mati karena kedengkiannya. Kemudian agar seorang juga bisa lapang dadanya adalah al-ihsan lanas, berbuat baik kepada manusia, baik itu perbuatan perkataan ataupun berupa perbuatannya. Kalau kita tahu bahwa tatkala ucapan kita baik, maka orang juga akan merespon baik. Tatkala perkataan kita buruk, orang juga akan merespon buruk. Tatkala tingkah kita baik, maka orang pasti akan merespon kita dengan kebaikan. Wal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, dan sesungguhnya tidaklah perbuatan baik itu kecuali akan berbalas kebaikan juga. Itu aja pemirsa rahimakumullah. Jadi saya ulangi, agar dada kita lapang maka diperlukan beberapa hal. Tauhid yang kuat mengakar dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, ya. Kemudian yang terrefleksi dalam tindakan kita tauhid. Kemudian zikrullah, ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, karena disebutkan pula bahwa Al-Qur'an itu bisa menghapus atau menghilangkan karatan hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian al-amalus soleh, mengerjakan amal soleh, ya, terbiang berkelanjutan, jangan putus-putus. Kemudian ar-ridha bil qada, al-qadar, ridha dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah meninggalkan maksiat, ya. Saya ulangi syair Maduraannya itu tadi, ra'aitul hasanati tuhil quluba kama ra'aitud dzunuba tumitul quluba. Aku lihat bahwa kebaikan itu menjadikan hati hidup, dan keburukan atau dosa-dosa itu mematikan hati. Yang selanjutnya adalah meninggalkan tarku fudulil mabahat, meninggalkan hal-hal mubah yang berlebihan, atau tidak melakukan hal-hal mubah dengan cara berlebihan. Di antaranya adalah melihat, berkata, kongko-kongko, atau bergaul dengan manusia sehingga kemudian walaupun tidak ada gunanya, ini harus kita tinggalkan. Walaupun awalnya mubah. Kemudian akal juga mubah, tapi kalau berlebihan menjadi tidak lagi mubah. Wan naum, kemudian tidur juga. Naum itu, tidur itu adalah mubah, tapi kalau berlebihan menjadi bermasalah. Dadanya menjadi sempit, usahanya menjadi terhambat, dan seterusnya. Kemudian tasfiyatul qulub, ya, membersihkan hati dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi itu, membersihkan hati dari hal-hal yang kotor sehingga kemudian hati kita berisikan yang baik-baik. Dan terakhir adalah al-qana'a bima razaqallahu subhanahu wa ta'ala, puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Kemudian saya ulangi, matal hasidu bisababi hasadihi. Seorang yang pendengki itu yang tidak puas dengan apa yang Allah berikan, maka dia akan terlanda oleh kedengkian, dan para pendengki mati karena kedengkiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.